Coba gue mau nanya, lo pada punya kakak-kakaan gak sih? Atau abang-abangan atau adek-adean gitu? Jadi adik ketemu gede, jujur. Gimana sih maksudnya kayak tiba-tiba jadi kayak lo jadi adik gue ya sekarang, lo jadi abang gue ya sekarang. Prosesnya gimana tiba-tiba lu punya abang ketemu gede? Coba bukan itu yang mau gue ceritain hari ini, karena kita akan kembali di ceritain cerita kalian episode kakak-kakaan gue ternyata kaum rainbow. Dan kita sebut saja namanya Devi. Jadi si Devi ini punya kakak-kakaan. Nah kakak-kakaknya ini namanya Livi. Dia tuh udah kelas 9. Si Livi ini anak OSIS. Dan mereka ini deket waktu si Devi ini masih MPLS. Dan setelah itu tuh kayak deket, cerita apapun tuh ke Livi. Ada masalah apapun ceritanya ke Livi. Ngobrol, curhat, segala macam. Tapi singkat cerita, tiba-tiba Devi sama Livi ini udah gak sedeket itu lagi. Bahkan kalau ketemu tuh kayak orang gak kenal. Jadi kalau diajak ngobrol sama si Devi, Livi ini gak ngejawab. Aturan Devi periksa dulu, siapa tahu dia pakai ini headset ya kan, gak denger. Atau ternyata si Livi lagi mau ikut casting menjadi orang bisu, ya kan gak ada yang tahu, harus positive thinking. Lalu singkat cerita, si Devi ini pergi ngaji, dan di tempat ngaji ada kakak kelasnya juga, kelas 9 juga, alias seangkatan sama Livi. Terus dia cerita, di sekolah kita kan ada yang les. Oh iya, siapa? Tuh si Livi. Terungkap bahwa si Livi ini katanya pernah keciduk sama guru sekolahnya lagi Jadi cipika-cipikinya ini bukan di pipet tapi udah di bibir. Memang katanya si Devi ini, si Livi ini memang perawakannya tuh kayak tomboy gitu, bahkan gak ada kecewe-ceweannya banget. Setelah itu Devi tiap ketemu Livi tuh udah kayak ih kemarin temen yang kaum rainbow, sekarang kakak-kakan, besok siapa lagi? Kembali lagi di ceritain cerita kalian edisi ngajarin temen main RP malah buat bokeh. Seandainya kita sebut saja namanya Dini ya, pernikahan Dini bukan. Jadi Dini ini punya satu teman namanya Evelyn. Mereka berdua ini suka main RP. Nah ada nih satu temen dia lagi namanya Dila. Nah Dila ini nggak ngerti caranya main RP, minta ajarin lah sama Dini sama Evelyn. Udah diajarin lah nih sama Dini sama Evelyn. Nah setelah diajarin, Dila ini nggak ada kabar lagi. Maksudnya nggak pernah nanyain soal RP lagi. Mungkin udah ngerti kali ya. Nah singkat cerita, tiba-tiba emaknya Dila ini telepon emaknya Evelyn sama Dini marah-marah karena katanya Dini sama Evelyn ini ngajarin si Dila untuk main-main gak bener alias bokep. Ternyata emaknya Dila ini melihat HP-nya Dila yang masih stay di Telegram. Jadi HP-nya emang mati kayak gini, tapi pas dinyalain itu langsung ke Telegram. Pas dilihat Telegramnya ada bokep. Gue gak tahu apakah Telegramnya ini untuk nonton begituan atau si Dila ini main RP tapi yang ke arah-arah sono, nggak paham, gue juga kagak diceritain soalnya. Pokoknya intinya adalah berbau-bau bokep lah. Terus pas diinterogasi sama maknya, Dila ini ngaku kalau diajarin sama Dini sama Evelyn. Bisa-bisanya dia bobo temen tuh si Dila. Gimana coba lu kalau punya temen kayak si Dila? Dia pacaran sama abangnya sendiri. Kembali lagi di cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita dari Fafa. Dia cerita tentang temennya yang kena brother complex. Sebut saja temennya namanya Munaro dan abangnya itu namanya Ijat. Jadi mereka berdua ini adik kakak, tapi kelakuannya ini bukan kayak adik kakak pada umumnya. Jadi buat orang yang nggak tahu mereka adik kakak, kalau ngelihat mereka itu pasti ngirain mereka pacaran. Sampai pernah ketahuan si Munaro sama Ijat ini lagi berduaan di kelas kosong dan lagi cepika-cepiki. Nah, akhirnya ketahuan kan tuh si Ijat sama Munaro berduaan. Akhirnya dipanggil ke sekolah dan terungkap bahwa ternyata mereka emang beneran pacaran. Terus akhirnya orang tua mereka ini memisahkan mereka, Munaro sama ortunya, sedangkan si Ijat abangnya ini dipindahin ke rumah neneknya. Besokannya dua orang itu udah nggak sekolah lagi alias pindah sekolah. Mungkin malu kali ya. Tapi jujur gue nggak ngebayangin kayak lo nih yang punya kakak pernah ngebayangin pacaran sama kakak sendiri? Siapa yang lebarannya cuma 1 hari? Selain gue. Nasi punya kampung tapi nggak pulang kampung tuh gini. Jadi ke rumah saudara yang emang nggak pulang kampung juga. Pasti abis ini ada yang nanya, terus kenapa lo nggak mudik, Min? Lo tahu kampung gue di mana? Di Ambon. Tiket pesawat menjelang lebaran berapa harganya? Ngerti kan lo semua kenapa gue jarang pulang ya? Karena itu. Duit dari mana? Gue Raffi Ahmad. Terus gue dari tadi pagi itu nge-scroll TikTok, isinya orang-orang pada bikin TikTok bareng sama sepupu dan saudara-saudaranya. Gue nggak bisa. Kenapa? Karena yang seumuran sama gue pada di Ambon semua. Udah gitu, apalagi yang gue iri dari teman-teman gue yang mudik, THR guys. Teman-teman gue yang mudik itu rata-rata banyak banget dapet THR-nya. Ini nggak ada yang mau endorse gue tiket pesawat apa? Siapa di sini yang suka main dating apps? Hati-hati kata gue mah. Ini ada yang ngirim gue cerita. Dia cerita dia kenalan sama cowok di dating apps dan setelah dia melakukan ditinggalin dia. Kembali lagi di cerita kalian. Udah lama banget gue nggak bikin konten ini. Akhirnya gue buat lagi ya. Jadi ini sendernya kita sebut saja namanya Riri. Jadi si Riri ini kenalan sama cowok. Kita sebut saja cowoknya namanya Agung. Jadi Riri sama Agung ini udah cukup lama chatan dan akhirnya memutuskan untuk bertemu. Agung jemput Riri di tengah jalan. Terus mereka bingung nih mau kemana, kagak tahu tuh. Mau motoran pun nggak memungkinkan katanya karena knalpotnya si Agung ini yang knalpot racing. Mamang racing kali ini si Agung ya. Udah mana katanya cuacanya mendung pada saat itu. Dan lu tahu ternyata dibawa kemana? Ke kosannya si Agung. Buset, baru pertama kali ketemu langsung dibawa ke kosan. Udah tahu itu mah gue arahnya kemana ya. Harusnya lu pada nih cewek-cewek juga mikir gitu kayak
lu pertama kali ketemu nih sama orang yang lu belum kenal secara bener-bener kenal, dibawa ke kosan dia lah. Nggak punya duit atau gimana nih nongkrong di kosan, kagak modal banget. Riri ini sempet nolak untuk ke kosannya si Agung, cuma karena cuacanya mendung tadi, terus dia nggak punya uang untuk naik transportasi lain. Jadi kayak akhirnya yaudah mau nggak mau gue ngikut si Agung nih ke kosannya. Ya benar, sesuai dugaan. Kelanjutannya bagaimana itu ya, ngaji bareng enggak dong, pasti begitu-begitu di raba-raba tuh ya, di Terawang, dilihat begitulah. Itu adalah kejadian pertama dalam hidup si Riri. Jadi itu untuk pertama kalinya. Setelah kejadian itu beberapa kali mereka bertemu dan sama juga begitu juga sampai akhirnya terjadilah hubungan begituan. Setelah kejadian nyoblos ini, si Riri didiemin sama si Agung, nggak ada kabar. Dengan kemampuan intel ya, Riri ini nge-stalk TikTok yang namanya Agung. Terus ternyata dia menemukan akunnya si Agung. Pas dia lihat itu ada Agung dan ceweknya. Jadi selama ini Riri itu adalah selingkuhan ini posisinya. Riri ini ngechat si ceweknya Agung dan dia ngasih tahu semuanya kalau dia ini ya kenalan sama Agung lewat ini bla bla segala macam. Pokoknya diceritain semua-muanya. Terus lo tahu apa? Si ceweknya Agung malah memaafin si Agung. Gue bener-bener bingung banget kenapa ceweknya Agung ini masih menerima dan memaafkan Agung. Padahal ternyata ini bukan kasus pertama. Jadi sebelumnya tuh udah pernah juga si ceweknya Agung ini udah pernah nge-up di TikToknya sendiri. Jadi dia bikin konten gitu yang dimana dia nge-SS chatan cewek yang aku menjadi korbannya si Agung juga sebelum si Riri ini. Jadi kan ini Riri kedua kalinya dan si ceweknya masih ngemaafin. Kayak seganteng apa Gung? Kagak ada. Gue lihat fotonya si Agung nih, dikirimin fotonya nggak ada cakep-cakepnya. Dan chatan Riri ini dijadiin konten juga sama si ceweknya Agung ini. SS kan tuh sama si Riri kirim ke gue nih. Terus gue lihat ternyata si ceweknya ini masih kayak nggak percaya 100% sama Riri. Si Agung pas diminta penjelasan sama ceweknya, itu si Agung bilangnya Riri itu ngada-ngada dia begitu karena dia nggak mau ditinggalin sama si Agung. Maksud gue, Agung lu gak usah so ganteng lah anjay. Ceweknya Agung ini katanya bingung, gue harus percaya yang mana ya, cowok gue atau cewek yang ini. Aduh gak tahu deh. Kalau ini kejadian pertama kalinya mungkin itu wajar bagi lu untuk tidak percaya 100% sama ada orang yang tiba-tiba datang dan bilang kalau berhubungan sama cowok lu. Tapi ini kan kejadian udah lebih dari sekali. Kenapa lu masih bisa percaya sama cowok lu anjay, kata gue. Orang-orang kalau udah cinta emang gitu ya, jadi tolol.